Selamat malam, saya Panembahan Dr. Mistik, host dari podcast Satu Suro Activity. Sekarang Satu Suro Activity bekerja sama dengan Anchor. Aplikasi ini sangat membantu saya untuk membuat dan publish show saya ini. Perlu kalian ketahui, ternyata membuat podcast itu sangat gampang sekali dan 100% gratis. Anchor tidak hanya mempermudah untuk membuat podcast. Dalam hal distribusi pun aplikasi Anchor memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Tidak perlu berpikir lama, segera download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu sekarang juga, gak pakai lama. Saat ini Anda mendengarkan podcast Satu Suro bersama Mistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity, saya Panembahan Dr. Mistik. Kehidupan menjadi seorang mahasiswa penuh dengan lika-liku yang unik dan terkadang lucu menyenangkan. Meskipun sedang terbebani mengerjakan tugas akhir. Seperti halnya kisah mistis malam di teras kampus yang terjadi di Yogyakarta tahun 2010. Kisah ini dialami oleh teman dari Lord Broto Suseno yang dialami oleh Aldo. Selamat mendengarkan. Yogyakarta merupakan kota yang sering disebut juga sebagai kota pelajar, kota budaya, dan sebagainya. Namun, Yogyakarta juga menyimpan cerita lain. Aldi, Randy, dan Fahri di tahun 2010 merupakan mahasiswa pasca sarjana di salah satu universitas di kota Yogyakarta. Aldo dan teman-temannya sudah berada di tahap-tahap akhir dari studi mereka. Sebelum mempersiapkan tesis maupun tugas akhir di program pasca sarjana Fakultas Ekonomi, mereka memiliki kebiasaan mengerjakan tugas maupun berdiskusi di tempat-tempat nongkrong maupun outdoor dengan membawa laptop dan peralatan masing-masing. Tidak hanya kafe maupun resto yang menjadi tempat berdiskusi mereka. Terkadang di taman, teras kampus maupun di taman kota. Guys, hari ini kita ke teras rektorat saja. Bagaimana? Ujar si Randy. Boleh tuh, Ren. Tapi sampai jam berapa ya di sana bisa nongkrong? Bisa sampai malam gak? Kata Aldo. Randy menjawab, sepertinya sampai malam doh. Mereka pun sepakat untuk berdiskusi dan mengerjakan tugas di teras rektorat malam itu. Kebetulan hari ini adalah hari Kamis. Malam pun tiba.
Mereka bertiga sudah mempersiapkan diri dan sudah makan malam sebelumnya. Saat ini sudah jam 9 malam. Situasi di teras rektorat itu banyak pondok-pondok dan meja dengan colokan listrik sebagai fasilitas. Tentunya wifi juga. Di tahun 2010, sosial media atau aplikasi chat belum seperti tahun-tahun belakangan seperti ini. Seperti halnya WhatsApp dan lain-lain. Security kampus juga ada yang jaga di pos masuk rektorat. Aldo dan teman-temannya berdiskusi dan mengerjakan tugas mereka di sana. Guys, ini sampai jam berapa ya tutupnya? Udah jam setengah 12 nih, ujar si Aldo. Itu masih ada 2 orang lagi di sebelah sana. Nanti aja kalau mereka pulang, kita juga pulang, kata si Fahri. Saking fokusnya mereka dengan tugas masing-masing mereka lupa kalau 2 orang yang ditunggu itu juga sudah pulang. Jam menunjukkan pukul 1:15 dini hari. Security menghampiri mereka. Mungkin untuk memberitahu bahwa teras akan ditutup. Mas, lagi sibuk ya? Ujar si Pak Sapam. Wah iya nih Pak, lagi seru. Monggo loh Pak, kami ada cemilan dan rokok kalau Bapak mau, ujar si Aldo. Wah, terima kasih ya Mas. Boleh, ujar Pak Sapam. Pak Sapam pun bergabung dengan mereka. Mengobrol-ngobrol santai. Aldo bertanya, Pak, ini teras sampai jam berapa Pak? Pak Sapam menjawab, bebas Mas, mau sampai pagi juga. Memang Aldo yang paling banyak mengobrol dengan Pak Sapam. Sedangkan Fahri dan Randy menyimak, kadang menimpali pembicaraan. Sesekali jam menunjukkan pukul 02.34. Randy memotong pembicaraan. Gua ke warung sebentar ya, pengen beli rokok yang bukan kretek. Randy pergi menggunakan motornya. Laptop dan tasnya dia tinggal. Fahri dan Aldo masih berbincang dengan Pak Sapam. Namun 15 menit, 20 menit, Randy tidak kembali. Aldo memberikan pesan singkat ke Randy. Ren, lama bener. Ternyata handphone Randy ditinggal di meja. Fahri berkata, lah, ini handphonenya ditinggal. Tiba-tiba Fahri merasa cemas dan berdiri, lalu tiba-tiba meninggalkan meja. Fahri, kemana lu? Ujar Aldo. Fahri berjalan semakin cepat menjauhi meja mereka. Aneh ya Pak, emang saya itu sakit perut kali ya, kata Aldo ke Pak Sapam. Oh iya Mas, gak apa-apa, kali mules dia. Yang satu lagi gak kembali ya Mas, maksudnya Randy, ujar Pak Sapam. Iya nih Pak, takut ada apa-apa saya, jawab Aldo. 15 menit, 20 menit, Randy tidak kembali. Fahri juga. Jam sudah menunjukkan pukul 3:13. Aldo pun berinisiatif SMS Fahri. Kebetulan Fahri membawa handphonenya. Namun sebelum sempat menulis pesan SMS, masuk pesan SMS duluan dari Fahri. Bro, mending lo pulang,
barang-barang tinggalin aja. Besok kita kesana lagi. Gue lagi sama Randy nih di warung Burjo dekat kos. Teman-teman saya nggak. Aldo bingung. Teman-teman saya nggak akan kembali nih Pak. Aneh ya, nyuruh saya pulang juga. Pak Sapa menjawab, ya pulang aja Mas. Aldo menyalakan rokok dan melihat sekitar. Yang dia sadari, Pak Sapam ini kakinya tidak menyentuh tanah dan terlihat pucat. Aldo panik dalam hatinya, cemas. SMS masuk lagi. Aldo, lu cepet pulang. Itu Sapam bukan manusia. Pesan SMS Fahri dengan huruf besar semua. Aldo sontak panik dan berkata ke Pak Sapam, Pak, saya sudah capek. Sepertinya mau pulang. Sambil tersenyum dan menatap nyeringai, Pak Sapam berkata kepada Aldo, Mas sudah capek? Atau sudah tahu? Aldo lari terbirit-birit meninggalkan seluruh barang-barangnya dan barang-barang teman-temannya. Aldo lari sejauh 4-5 kilometer sampai ke warung Burjo yang sudah tutup. Dan Randy serta Fahri sudah menunggu. Dok, lu gila ya? Lama amat. Itu Sapam dari awal gua lihat udah gak ada kakinya, ujar Randy. Mereka bertiga memutuskan kembali ke kos Fahri dan kembali ke teras rektorat pada siang hari pukul 11. Dan barang-barang mereka masih lengkap di sana. Para pendengar Satu Suro Activity, itulah sebuah kisah yang dialami seorang mahasiswa yang bernama Vando dan kawan-kawannya yang semangat mengerjakan tugas kuliah dari malam hingga hampir menjelang subuh. Tanpa disadari, di saat mereka mengerjakan tugas ditemani oleh hantu Sapam. Tanpa mereka sadari, para pendengar Satu Suro Activity, ada sebuah hikmah yang bisa kita ambil, yaitu hendaklah jika mengerjakan tugas perlu memperhatikan waktu dan tempat. Jangan terlalu memaksakan diri, jika nantinya dapat menimbulkan dampak yang merugikan. Para pendengar sahabat Satu Suro Activity, jangan lupa untuk berdoa meminta pertolongan dan keselamatan kepada Allah. Para pendengar sahabat Satu Suro Activity, bila kalian menyukai channel Satu Suro Activity agar tetap gentayangan, mohon dukungannya dengan memberikan komentar, like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng keramatnya. Para pendengar Satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Sansuroi, jangan lupa kirim pengalaman cerita mistik kalian ke email